Kemudian yang ketiga apa tadi? Memiliki kekuatan meditasi. Jadi orang-orang yang suka humoris dia itu gampang untuk bisa impian-impian dia cepat terwujud biasanya, karena dia itu gampang untuk merubah mindset dia gitu ya. Dia orangnya lebih semangat. Itu orang-orang yang suka humoris. Maka asik berteman dengan orang-orang yang suka humoris karena apa? Dia menyenangkan. Ya. Kemudian yang keempat, orang-orang yang humoris memiliki kekuatan melayani. Ya, melayani, ramah gitu ya. Kemudian yang kelima, memiliki energi positif, ya. Orang-orang yang orang-orang yang humoris maka dia memiliki kekuatan energi positif, ya. Itulah kekuatan humoris. Maka teman-teman silahkan lihat VT saya yang terakhir biar ketawa. Lagi banyak ujian, lagi banyak masalah, Bun. Tapi ya ketawa nggak masalah, teman-teman, lihat VT saya ya. Jadi pingin ngakak. Udah? Udah lihat VT saya yang terakhir? Itulah teman-teman. Mau posting aja saya mikir ini gimana gini. Nggak apa-apa lah, hiburan sejenak ya teman-teman ya. Diulang-ulang lihatnya tetap ngakak saya aja gitu. Oke, sekarang udah pada teman-teman udah pada lihat tuh, langsung aja banyak yang lihat tuh, udah 1.400 1.400 yang lihat padahal baru diposting. Siap-siap teman-teman, pegang perut ya. Oke, lanjut teman-teman. Yuk, yang baru masuk, yang baru kenal dengan saya, silakan teman-teman klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Yang baru kenal dengan saya, klik tombol plusnya. Diubay hadir, siap Mbak Ririn. Ya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dan undangan dari saya. Oke, udah teman-teman ya. Sekarang kita akan membahas materi tentang penyakit hati. Oke, sebentar ya. Bun, yang mau COD minyak wanginya kapan? Mbak Anissa. Oke, nanti boleh ke Mbak, alhamdulillah ya. Aku jungkel-jungkel sendiri mana. Oke. Baik, yuk teman-teman lihat komen juga ya. Teman-teman VT-VT saya di komen-komen. Sebentar ya, saya ini masih ya Allah, astagfirullahaladzim. Yuk teman-teman dikomenin juga ya, VT-VT saya dikomenin juga. Mau ngakak-ngakak ketawa boleh teman-teman ya, hiburan aja. Yuk, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang penyakit hati ya. Kafalin siap teman-teman semuanya yang dalam perjalanan diberikan perlindungan sama Allah ya. Oke. Penyakit hati. Penyakit ada di dalam hati. Itu namanya penyakit hati, ya. Penyakit badan, penyakit yang ada dalam badan, dalam tubuh, penyakit fisik. Ya, penyakit itu ada, penyakit hati juga ada, badan juga kadang sakit ya. Maka orang-orang yang memiliki penyakit hati, dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Orang-orang yang memiliki sakit badan juga tidak pernah tenang hidupnya. Ada beberapa ciri-ciri orang-orang yang sedang memiliki penyakit badan. Apa penyakit badan itu maksudnya? Ya itulah. Ya, ada pilek, ada batuk ke teman-teman. Ketika teman-teman mau aktivitas, teman-teman batuk, teman-teman sakit kepala, maka aktivitas itu tidak lancar. Ya, akan tersendat karena sakit. Benar ya? Orang-orang yang sakit kepala atau sakit badan, kalau misalkan dikasih beban yang berat, jangankan ditambah beban. Ngerasain sakit aja rasanya nggak enak. Maka orang-orang yang memiliki fisiknya sakit saat ini, ya, dikasih beban sedikit aja, suruh megang sendok aja ketika sakit di rumah sakit, nggak akan kuat. Walaupun dia pejabat, walaupun dia suka fitness, walaupun dia memiliki tenaga yang besar, tapi kalau sudah diambil kekuatannya sama Allah, sudah sakit, maka dikasih beban sedikit pun dia tidak akan kuat. Bahkan ada yang sakit sambil disuapin, benar, karena tidak memiliki kekuatan apapun. Nah, maka orang-orang yang sakit badan, maka dia tidak bisa menjalani kehidupan dengan nyaman, dengan tenang. Apalagi dikasih beban yang berat, suruh gendong anak, gimana orang badannya sakit. Betul. Tapi orang-orang yang sehat, orang-orang yang badannya sehat, ya, ketika dia itu menggendong anak-anaknya walaupun berat, dia akan terasa ringan. Begitulah hati. Ketika hati kita sakit, maka ya kita itu dikasih ya, yang sedang sakit disembuhkan ya. Ketika kita sakit, ya kita sakit, kemudian sakit hati ya. Misalkan kita sakit hati, penyakit hati itu harus disembuhkan.
Ketika teman-teman sakit hati, sedikit aja diomong orang sudah marah-marah. Ya, itu orang-orang penyakit hati, memiliki penyakit hati, nggak akan pernah tenang hidupnya. Apa ciri-ciri orang-orang yang memiliki penyakit hati? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman panggil saya Bunda aja ya. Panggil saya Bunda, teman-teman ya. Ustazah itu rasanya masih berat. Yang pertama adalah, coba sebutkan penyakit hati, kolbun maridun. Tiga langsung. Jawab tiga. Ayo, kemarin saya sudah share. Waalaikumsalam. Ayo, tiga. Jawab. Tiga, langsung tiga. Penyakit hati. Ayo, langsung tiga. Jawab apa aja. Ciri-ciri penyakit hati. Ayo, ciri-ciri penyakit hati. Ayo, ayo jawab. Ayo, ciri-ciri penyakit hati yang kemarin sudah saya. Oke, yang kemarin saya sudah kasih tahu. No. Ini kemana sahabatku? Perut sakit. Oke lah ini ya. Tolong teman-teman ya. Nah ini ya. Ini siapa user ini? Nah, ini siapa user ini? Ayo, nih ya. Marah-marah yang pertama. Yang kedua, tidak stabil atau tidak bisa istiqomah, naik turun keimanannya. Yang ketiga adalah peragu. Mbak user, ini jamaah muhasabah kah? Ayo silakan hubungi admin atau hubungi ke sini, kirimkan alamatnya, kita kirim mukena ya. Ini user ini perempuan atau laki-laki? Kalau laki-laki kita kirimkan sarung, kalau perempuan kita kasih mukena. Bun, ramai banget kayak di pasar. Emang ini di pasar teman-teman? Ya, emang di pasar. Gimana masa di Oh perempuan kita kasih mukena ya, silakan bisa chat ke sini ya, chat ke saya, Kak saya dapat mukena, kirimkan alamatnya. Oke, yuk. Saya dari tadi ketawa-ketawa teman-teman, kenapa muka saya dibilang cemberut? Emang iya ya gitu. Yuk. Ya sama-sama Mbak, semangat ya. Oke, penyakit hati yang pertama marah-marah. Itu adalah penyakit hati yang harus dihilangkan. Cara mudah kita menghilangkan atau mengurangi kemarahan kita yaitu menerima keadaan. Menerima keadaan. Orang-orang suka marah karena dia tidak bisa menerima keadaan. Ya, nggak menerima keadaan anaknya menumpahkan gelas. Nggak bisa menerima keadaan tetangganya ngomongin. Nggak bisa menerima keadaan ada tagihan belum bisa bayar. Nggak bisa menerima keadaan kalau ada masalah sama suaminya. Maka marah-marah itu akan menjadi penyakit hati. Ketika kita itu marah-marah, otot jadi tegang, pikiran gak karu-karuan. Otot jadi tegang. Ya. Otot jadi tegang, pikiran gak karu-karuan. Kenapa? Marah. La taghdab falakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Benar? Ya, jangan marah. Bagaimana untuk bisa kita tidak marah? Tahan, sabar. Sabar itu menahan segala sesuatu yang tidak kita suka, sabar. Menahan kemarahan, sabar, menahan segala sesuatu yang kita tidak suka, yang terjadi dalam kehidupan kita, diomong orang, dicaci maki, ditagi-tagi, anak sakit, suami menyakiti, apapun teman-teman yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita tidak bisa menahan kemarahan kita, ya, itu orang-orang memiliki penyakit hati, marah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan syaitan. Allahumma lajin li qalbi, ya Allah. Ya Allah nih doanya, Allahumma lajin li qalbi. Allahumma ya Allah, layin, lunakan, lembutkan, li, untukku, qalbi, hatiku. Minta dilembutkan hati, biar ketika teman-teman marah bisa terjaga, bisa sabar.
Ya. Kemudian yang kedua adalah penyakit hati yang kedua adalah tidak stabil. Tidak stabil itu maksudnya bagaimana, Bun? Imannya naik turun. Keimanannya naik turun. Yuk teman-teman yang baru masuk silahkan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan khusus. Jam 1 nanti saya akan membahas tentang hutang riba. Bagaimana kita bisa keluar dari hutang. Ya betul, Allahumma layyin li qalbi. Ya, itu ada di VT saya. VT saya ada. Ya. Kemudian, yang kedua apa? Tidak stabil. Tidak stabil, keimanannya naik turun, keimanannya naik turun. Orang-orang yang keimanannya naik turun, ibadahnya kadang semangat, kadang tidak. Bisnisnya kadang semangat, kadang tidak. Ya, bekerjanya semangat, kadang tidak. Menjalani hidup kadang semangat, kadang tidak. Itu orang-orang yang tidak stabil, orang-orang yang labil. Itu namanya penyakit hati ciri-cirinya. Maka bagaimana agar kita, Bu Reza makasih ya. Bagaimana agar kita itu bisa menjaga teman-teman? Ayo istiqomah untuk melakukan apa yang kita ya lakukan setiap hari. Apa yang teman-teman itu harus lakukan setiap hari. Teman-teman itu harus istiqomah sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit lakukan setiap hari. Contoh nih dalam bidang ibadah. Dalam hal ibadah. Teman-teman sholat. Yang tadinya nggak pernah sholat tahajud, 1 bulan sekali sholat tahajud. 1 bulan sekali dulu. Tok 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 kotok kotok. Kalau kata. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ya, kumisnya teka, orang masalah. Nggak kaget teman-teman. Enak-enak pak ya. Ya, oke. Ya, Mbak Riatin, makasih ya. Teman-teman, terima kasih. Kemudian, kenapa kok saya tadi nggak nunduk ya? Oke ya, jadi teman-teman, dalam ibadah, membaca sholawat dari 100 kali, baru nanti 1000 kali, bertahap. Jangan sampai langsung 10.000 kali, jangan sampai 1000 kali, tapi teman-teman kebeban. Ya, kemudian teman-teman itu, ketika teman-teman ikhtiar, biar teman-teman itu istiqomah. Coba teman-teman ingat-ingat, teman-teman itu memiliki impian apa? Biar kita istiqomah, coba kita itu memiliki tujuan apa sih hidup kita? Oh, saya pingin mendapatkan surganya Allah. Oh, saya pingin selamat di akhirat nanti. Maka apa yang harus kita lakukan? Tingkatkan ibadah kita sedikit demi sedikit. Karena apa? Nanti orang-orang yang menjalankan ibadah, ya orang-orang yang istiqomah, maka Allah akan memberikan surga. Orang-orang yang istiqomah. Istiqomah itu sedikit demi sedikit dilakukan. Ya, itu istiqomah. Sama dengan ketika kita itu saat ini sedang menyelesaikan masalah. Sedang menyelesaikan masalah, orang-orang yang gak sabar, maka dia akan putus asa. Ya, lagi banyak hutang, akhirnya putus asa, nggak sabar, menyelesaikan masalah terlalu lama rasanya. Membayar hutang terlalu lama, rasanya pingin cepat. Ya kan? Akhirnya karena pingin cepat, teman-teman gak sabar, akhirnya ketipu. Pingin penghasilan cepat, pingin lunas cepat, akhirnya ketipu. Ini orang-orang yang gak sabar, kena ujian lagi sama Allah, ditipu akhirnya. Maka sabarlah. Ketika kita itu lagi menyelesaikan masalah-masalah, coba selesaikan masalahnya satu demi satu dan sabari itu. Sabari. Misalkan kita juga lagi bisnis, oke, bisnis. Ini orang-orang yang gak sabar, pingin cepat dapat hasilnya. Biasanya suka ketipu. Gampang kena iming-iming investasi itu. Orang-orang yang gak sabar, pingin penghasilan cepat, pingin hasil yang cepat, pingin lunas cepat. Bener nggak? Ngaku, siapa sih kayak gue biasanya? Siapa yang kayak gitu biasanya? Pingin penghasilan cepat, akhirnya yang ada lompat uangnya, hartanya. Bener? Ya, yuk yang baru masuk, silakan teman-teman klik tombol plusnya. Klik tombol plusnya yuk. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Ngaku kan gue nyong ke ngeranu ana sing nawari investasi ya. Gampang banget. Ya, kalau ada yang nawarin investasi cepet pisan. Ayo kamu investasi sama saya, nanti dapat 1 hari 10 juta, pinjamlah sama bank sana 200 juta. Nanti kan dapat penghasilan. Kena investasinya, ya Allah. Tuh, orang-orang yang gak sabar itu biasanya. Bisnis suruh bisnis. Ya, bisnis itu yang lain aja pada istiqomah, ini mah
Baru juga posting-posting di media sosial, 1 hari nggak ada yang lihat, cemberut. Besok teman-teman posting lagi, 1 bulan, 2 bulan, kayaknya nggak ada yang belilah. Kayaknya ini mah bisnis bukan cocok, nggak cocok dengan saya lah. Sudah saya mah bukan di bidang inilah. Nyalahin keadaan, kurang istiqomah namanya. Orang-orang sukses pasti istiqomah dia. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Ya, orang-orang yang tidak istiqomah dia hancur istiqomahnya. Kenapa? Karena dia putus asa. Putus asa dalam ibadah, dia merasa bahwa ibadahnya sudah benar, tapi doa-doanya tidak dikabulkan. Akhirnya dia datang ke gunung-gunung, akhirnya dia minta ini, minta itu, ada uang gaib, teman-teman percaya. Kemudian ayo pakai ini, nanti 40 hari lunas hutangnya. Ayo ikuti training saya, nanti 40 hari lunas hutang. Dicari-cari itu, dipercaya kayak gini. Ya dipercaya. Boleh ikut training, tapi jangan sampai percaya 40 hari lunas hutang. Takutnya nanti pas 40 hari nggak lunas hutang, yang disalahkan adalah gurunya, yang disalahkan adalah amalannya. Amalan mah tidak pernah salah. Yang salah kenapa percaya dengan janji manusia? Sedangkan Allah tidak pernah menjanjikan dengan membaca sholawat 10.000 kali, maka akan lunas hutang-hutangmu. Tidak ada janji kayak gitu di dalam Al-Quran. Nggak ada. Tapi kenapa di fiti-fiti kalau misalkan ada fiti, ayo pakai ini langsung lunas hutang, dikejar rezeki. Pakai ini, prot, disemprot, prot. Nanti dikejar rezeki, dikejar uang. Lunas hutangnya 40 hari dengan pakai ini, hati-hati. Kayak gitu aja banyak yang percaya. Ada di sini yang percaya, ada nggak? Training berbayar boleh nggak Bun? Boleh ikut training, silahkan ikut training. Di sana bagus kok, ada sholawatan ya, magnet rezeki banyak, itu bagus trainingnya. Yang tidak bagus adalah ketika dia dijanjikan dia percaya. Ada yang janji 40 hari lunas hutang, ada sama Allah nggak percaya, sama manusia percaya. Heran juga saya. Itu nanti akan gampang putus asa tuh. 40 hari saya sholat tahajud, 40 hari saya sholawat. Ya, silahkan teman-teman bergabung di sini. Yuk teman-teman klik follow akun saya, klik tombol plusnya ya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Ketika saya nanti ada live, teman-teman akan ada undangan khusus dari saya. Jam 1 siang saya akan membahas tentang hutang riba dan bagaimana cara keluar dari hutang. Ya, oke. Baik. Ya benar ya. Orang-orang yang tidak bisa istiqomah, maka dia akan hancur karena putus asa. Putus asa. Setelah mau 40 hari, alhamdulillah udah mau 40 hari, saya udah nggak sholat tahajud lagi besok. Tapi kenapa ya, semakin keimanan saya meningkat, semakin malah ujian saya semakin besar. Kenapa ya, udah mau 40 hari saya sudah tahajud perasaan, tapi kenapa malah hutang-hutang saya tambah banyak? Ya, disitulah teman-teman, hancur keimanan teman-teman. Ya, hancur keimanan teman-teman. Boleh ikut training, berbayar boleh, bagus di sana. Karena di sana ada yang membimbing. Ada yang membimbing. Tapi ketika teman-teman itu, misalkan ada yang menjanjikan 40 hari, 30 hari lunas hutang. Kemudian teman-teman percaya dan ketika itu tidak terjadi, maka teman-teman hancur, tidak istiqomah. Disitulah yang disayangkan. Ya, 40 hari pertama lakukan, 40 hari kedua sampai akhir hayat, itu namanya istiqomah. Banyak orang-orang terbeban dengan amalan, betul. Ada terbeban, Bun saya itu disuruh membaca sholawat 10.000 kali. Satu hari karena saya belum pernah membaca sholawat 10.000 kali, jadi saya kebeban. Allah nggak kayak gitu. Allah nggak kayak gitu. Allah itu sedikit demi sedikit, bim salabin abrakadabra, nggak bisa. Ya, benar. Sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Orang-orang yang istiqomah maka dijanjikan sama Allah surga. Betul memang. Tetapi sampai akhir hayat, ini mah 10.000 kali satu hari. Sholawat, belum pernah. Akhirnya teman-teman kebeban. Katanya yang ini, amalan yang ini belum dijalankan. Sholawat ini juga belum dibereskan. Ya, akhirnya kalau yang hari ini nggak ketutup, katanya besok suruh ngulangin lagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya. Teman-teman yang baru masuk, silakan salam kenal. Teman-teman silakan di follow akun saya. Ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan dari saya. Akhirnya teman-teman baca sholawatnya, harusnya sholawatnya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini sol. Ya sholawatnya sol jadi nek.
Lakukan baca salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammadin, sallallahu. Gimana teman-teman? Kalau nggak ketutup, akhirnya besok suruh ngulangin lagi, akhirnya kebeban teman-teman. Ya, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Jadi teman-teman mau 7 kali, mau 11 kali, jadi tukang sol. Oke, mau 11 kali, semangat. Ya, mau 100 kali pertama. Oke. Ya. Ya, benar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, benar. Ayo istiqomah. Sedikit demi sedikit aja. Lakukan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan berkah sholawat saya. Pagi-pagi itu teman-teman ikut sholawat Nariah. Hari Rabu kita belajar sholawat bareng. Ada sholawat mujiat, ada sholawat tibil kulub, ada sholawat-sholawat yang lain. Teman-teman belajar nada-nada sholawat setiap hari Rabu sore. Silakan ikuti live saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Santai teman-teman sambil nyuci piring. Bismillahirrahmanirrahim. Piring apa? Piring apa? Piring Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan saya mencuci piring ini, ya Allah, Engkau selesaikan amanah-amanahku, Engkau selesaikan masalah-masalahku, Engkau bereskan semua masalah-masalahku, ya Allah ya Rabb, sebelum aku meninggalkan dunia ini. Cuci piring. Ya. Silahkan, happy. Ini mah teman-teman kebeban. Aduh, saya itu ada target satu hari 10.000. Kan saya pengen cepat lunas hutang. 10.000 satu hari untuk membaca sholawat. Sol. Yang ini belum, yang itu belum. Akhirnya kebeban. Lah teman-teman ya lemes kalau kayak gitu. Boleh Kak? Kak Baby boleh. Ya, Kak Baby boleh. Ya, jadi istiqomah sedikit demi sedikit, tapi lama-lama teman-teman itu istiqomah. Kayaknya kalau sekarang saya nggak membaca sholawat rasanya itu ya kurang. Kalau saya itu sekarang itu nggak sholat tahajud rasanya kayak ketinggalan. Itu namanya istiqomah. Kalau saya hari ini nggak bersyukur rasanya ada yang kurang. Kalau saya mengeluh saat ini kayaknya, ya, kalau saya sekarang mengeluh kok kayaknya rasanya aduh, malah tambah berat beban hidup saya. Hilangi mengeluh, bersyukur dibanyakin, sholawat dibanyakin. Paham ya? Oke, yuk teman-teman yang baru masuk silahkan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari saya khusus. Nanti siang saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa membayar hutang sedikit demi sedikit, ya. Amin ya Allah. Makasih ya teman-teman semua. Baik. Kemudian teman-teman, penghancur istiqomah yang kedua. Tadi penghancur istiqomah yang pertama apa? Putus asa. Maka jangan putus asa. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah orang-orang kenapa dia itu tidak istiqomah, dia labil, tidak stabil. Keimannya naik turun karena dia suka menghitung-hitung ibadah dia. Ada yang kayak gini, udah bun saya sudah sholawat, udah bun saya sudah membaca Al-Quran, udah bun saya sudah sedekah berapa hari? 40 hari. Wih, 40 hari disombong-sombongkan. Sekarang usiamu berapa? 40 tahun bun. Lihat 39 tahun kamu ngapain aja. 40 hari aja kamu sholawat, kamu sholat tahajud aja diomong-omong. Malu sama Allah. 39 tahun kamu udah dikasih kehidupan sama Allah. Lebih banyak sehat daripada sakit. Lebih banyak dosa daripada ibadah. Lah ini 40 hari kamu ibadah. Itu pun karena pingin lunas hutang. Malu sama Allah. Malu. Ibadah itu lillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, ya Allah. Sholatku, ibadahku, kehidupanku untukmu. Cuci piring, ibadah. Cuci baju, ibadah. Antar sekolah, ibadah. Tidur juga, ibadah. Semua yang kita lakukan hari ini, semangat kenapa? Karena Allah memberikan pahala dari apa yang kita lakukan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah tidak akan pernah tidur. Maka ketika teman-teman masih kebeban dengan cuci piring, dengan cuci baju, ntar dulu teman-teman, percuma, capek iya, ya, pahala nggak dapat. Akhirnya apa? Grundel-grundel apa? Bapak jam segini udah berangkat, anak yang ini belum dimandiin, saya belum kayak gini. Masak segala macam. Lihat di meja ayo 10.000. Dapat apa? 10.000. Apa-apa mahal. Cucian belum. Ini belum. Apa-apa sendiri.
Ngeromet. Akhirnya kalau kayak gitu, begini dosa, begitu dosa, ngeromet juga dosa, marah-marah dosa. Ya, benar. Mbak Safitri itu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mau melakukan sesuatu, ayo, saya mau mengantarkan sekolah dengan saya mengantarkan sekolah anak-anak saya menjadi penghafal Al-Quran. Kak Kuse, ajang romet-romet. Benar? Ya. Kita semangat istiqomah. Kenapa? Setiap yang kita lakukan itu lillah, ada nilai, ada pahala di sana. Maka apa yang kita lakukan, niatkan untuk ibadah. Umi sehat. Ya. Benar ya? Jangan jadi beban, oke? Nah, orang-orang yang suka menghitung-hitung ibadahnya, dah saya mada sudah cuci piring, udah capek rasanya teh. Udah ini, udah itu, nggak kelihatan sama sekali. Yang ketiga, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan. Nah, ini orang-orang yang suka kayak gitu. Saya sudah sedekah 1 miliar, tapi saya nggak jadi, nyesel saya. Siapa yang suka kayak gitu? Nggak tahu. Nih, istiqomah sedikit demi sedikit kebaikan-kebaikan kita. Sedekah kita sedikit, 500 rupiah setiap pagi sedekah ikhlas. Ini mah sedekah 1 miliar. Apa yang saya dapatkan dari apa yang saya berikan, itu orang-orang yang ketiga. Jadi biasanya ada orang melakukan sesuatu itu pingin timbal balik, maka itu belum tentu orang yang tulus. Orang-orang tulus dia tidak akan menginginkan yang namanya penghargaan, dipuji-puji. Dia melakukan sesuatu kebaikan, ya sudah. Makanya benar juga nih. Ya, malaikat itu akan mendoakan orang-orang yang mendoakan orang lain tanpa dia tahu. Karena kalau tahu, nanti takutnya jadi riya. Ini mas sedekah 2.000 kepada nenek-nenek. Nek, apa? Saya sedekahin 2.000 ya, Nek. Alhamdulillah. Sing lancar rezekinanya, Neng. Tapi saya mau minta doa, Nek. Boleh. Ini doanya 30 jam. 30 menit. Ngamin-ngaminnya 30 menit, ngasihnya 2.000. Teman-teman jongkok di situ. Ada nggak ya yang liatin saya? Ada nggak ya yang liatin saya? Jongkok aja, Nek. Sini, Nek. Ini saya ngasih 2.000, Nek. Iya, Neng. Ayo doain ya, Nek. Iya. Ya Allah, dengan ini saya bisa mendapatkan kemudahan di dalam kehidupanku. Amin. 30 menit. Amin. 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 2.000 ngasihnya. Di depan banyak orang lagi. Hati-hati. Apa yang kita lakukan, apa yang saya dapatkan. Jangan kayak gitu. Maka orang-orang yang seperti itu biasanya tidak akan istiqomah. Karena dari apa yang dia lakukan, dia ingin timbal balik. Maka dia susah untuk istiqomah. Membantu keluarganya, kalau keluarganya itu tidak menghargai, maka dia tidak membantu lagi keluarganya. Betul. Waalaikumsalam dari Singapura, baik ya. Benar. Karena pingin timbal balik, maka jadi kita orang-orang yang tulus. Yang ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, mendoakan orang lain, atau kita berbuat baik kepada orang lain, jangan ada anggapan apa yang saya dapatkan dari dia. Saya mau ngasih dia 5 kilo. Apa beras sama apa amplop saya bagi-bagikan, tapi setelah nggak dapat apa-apa dari dia, malah dia nyoblos yang lain. Apa yang saya dapatkan dari apa yang saya berikan sama kamu selama ini? Ferguson? Salah ya. Coba jangan. Maka ketika seperti itu dan tidak dapat timbal balik, sakit hati kita, menyesal. Benar? Menyesal, teman-teman. Ya. Maka jangan sampai kita berharap apa yang kita berikan kepada orang lain, kita minta timbal balik dari mereka. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya kita lakukan. Kita hanya berharap dari Allah saja yang memberikan pahala kepada kita. Sepakat, teman-teman? Kemudian yang keempat, orang-orang yang tidak mau istiqomah, yaitu orang-orang yang tidak sabar. Capek saya 40 hari ini, tahajud capek. Hutang-hutang saya malah tambah banyak. Semakin keimanan saya meningkat, semakin malah saya banyak hutangnya. Benar ya? Itulah teman-teman, orang-orang yang tidak sabar. Ini nyatanya saya hutang-hutangnya lama banget nggak kebayar-bayar. Doa-doa saya kapan dikabulkan? Sombong amat. Orang-orang yang sabar biasanya nanti akan diuji terus. Diujinya ya dengan kesabaran lagi. Kena tipu, harus sabar teman-teman. Benar.
Orang-orang yang tidak sabar menyelesaikan masalah-masalah, maka dia itu akan ketipu dengan apa? Godaan dunia terus. Akhirnya malah ketipu. Saya nggak sabar pingin lunasin hutang. Akhirnya pingin penghasilan cepat, pingin pendapatan yang cepat, pingin sukses cepat. Ada orang ngiming-ngiming investasi, langsung aja teman-teman. Ya, bukan sukses malah tambah terpuruk. Ada yang kayak gitu banyak. Ya, jadi sabar. Teman-teman nggak sabar, bunda apa? Manggil-manggil, heran. Orang bunda yang manggil-manggil. Ya, ada-ada aja. Ya. Teman-teman yang baru masuk silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Ikuti saya, ya. Ya, kemudian teman-teman share link-nya yuk. Share link tautan, share link tautan. Sabar, teman-teman. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka ketika kita saat ini lagi diuji dalam masalah, sabar. Ya, ada orang-orang yang gak sabar pingin cepat lunas hutangnya, tapi gak cepat ketika dipanggil sama Allah. Ya, gak cepat. Pingin cepat lunas hutangnya, tapi santai-santai ketika dipanggil sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siang, teman-teman dipanggil. Siang ya. Ntar lagi sibuk, lagi ngurus anak-anak. Lagi nyuci piring. Lagi nyuci piring. Lagi ngobrol di kafe. Lagi ngobrol di restoran. Jam 12 siang. Dipanggil. Jam setengah 12 boro-boro sudah ada di sajadah. Dipanggil sama Allah jam 12, boro-boro jam setengah 12 ada di sajadah. Benar nggak? Tapi dipanggil sama teman-teman, bro, ayo sini, kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, jam berapa? Jam 12, siap, jam setengah 12 saya ada di sana. Apalagi pencairan bank, jam 12 dicairkan banknya, jam 10 sudah di sana. Betul? Itu? Oke. Kemudian ketemu dengan orang bank, ketemu dengan sahabatnya, bajunya baju yang bagus, sendalnya sendal yang bagus, minyak wangi yang bagus, ketemu dengan Allah, teman-teman, mau sholat, ketemu sama Allah, baju habis nyuci, baju bau ringso, parfumnya bukan parfum kasturi kesukaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata parfumnya bau asin, bau jengkol, bau putih. Bajunya baju daster, kadang udah bolong. Mukenahnya mukenah yang sudah ada tai lalatan, mukenah yang sudah belel mungkin, yang baru disimpan untuk lebaran tahun depan, yang dipakai sekarang yang belel-belel. Alas kaki digunakan sama teman-teman, ketemu dengan sahabat-sahabatnya, sepatu yang bagus, ya, yang mahal. Kalau ketemu dengan Allah, sajadahnya 1 tahun nggak pernah ganti, baunya bau apek. Benar? Itu real? Ngaku. Sekarang mak enggak bun, udah tahu. Paham ya? Benar kayak gitu? Ya, malu. Subuh, sholat subuh, dipanggil sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kakek, ngantuk lah, nggak semangat azannya. Ngantuk, tidur, capek. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, ngisya ketiduran. Ngisya ketiduran, maghrib baru pulang kerja, kecapean, makan dulu. Isya dalam perjalanan, asar dalam perjalanan. Pulang kerja, habis ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Benar? Ya? Alasan, banyak alasan. Itulah dia, si pendusta agama. Datang waktu sholat, dia berpura-pura. Ya, ketemu dengan Allah, entar dulu. Terus bilang, kenapa ya Allah, engkau tidak mempercepat hutang-hutangku lunas? Ya, benar Kak Gus ya. Benar kan? Kayak gitu. Ketampar teman-teman. Ya, maka perbaiki kita, sabar dulu, ikuti prosesnya. Kalau lagi ada masalah, sabar, tenang, jalani prosesnya. Ya, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Pingin dicepatkan sama Allah, selesai masalahnya, cepatlah ketika dipanggil sama Allah. Di jalan ada yang harus disedekahin, teman-teman. Ada nenek-nenek, kakek-kakek nggak pakai sendal, ya. Kemudian hujan-hujan, jualan kerupuk, beli kerupuknya. Ini mah teman-teman pakai mobil, lihat kayak gitu diam aja. Mobilnya harganya berapa? Ya, borong itu. Nenek, iya. Kok nenek jualan apa? Kerupuk. Berapa harganya, Nek? Satu bungkusnya 5.000, Neng. Mahal amat.
Mahal. Iya, jualan sendiri weneng lah. Kaos ngono, kaos. 5.000 ditawar. Oh, 5.000 ya, Nek. Baik, Nek, saya borong semuanya, Nek. Berapa semuanya, Nek? 100.000 weneng. Oh, jangan 100.000, Nek. Sini saya kasih, Nek, 1 juta. Ya Allah, banyak sekali ini, Neng. Alhamdulillah ada rezeki, didoakan wenya, Nek. Udah, jangan banyak minta doa di sana. Takut ada yang melihat, jadi takutnya kita riak. Ya, boleh nggak Bun kita minta doa kepada orang-orang yang kita sedekahkan? Boleh sekali. Tetapi takutnya kita itu riak. Ya, takut kita riak. Maka belajarlah dulu dengan memberi, pergi. Memberi, pergi, memberi, pergi. Itu cara kita itu belajar agar kita itu dijauhkan dari riak. Ketika kita memberi, lupakan. Memberi, lupakan. Memberi, lupakan. Paham? Ya. Masuk ke dalam pasar, doakan mereka orang-orang yang ada di dalam pasar. Ini mah ada orang jualan kangkung. Kakek, apa? Berapa kangkungnya, kakek? Ini orangnya sudah cantik, bagus badannya, bagus bajunya, dompetnya bagus, sendalnya bagus. Kesana juga diantarin sopir ke pasar. Ada kakek-kakek lagi jualan kangkung. Kakek, berapa ini kangkungnya? Wah, ini mah harganya murah, Neng. Oh, murah. Aduh, berapa gitu? 2.500 weh. Wih, 2.500 mah mahal atuh. Saya beli sakarung wehnya, Nek. Kek, sakarung weh. Sakarung berapa, Kek? 1 juta. Mahal kali. 100.000 aja. Ya sana weh, nanam sendiri. Puas. Ada. Gak usah banyak. Oh ya, 2.500 ya, Kek. Alhamdulillah, Kek. Nu sehatnya, Kek. Saya borong semua, Kek, sama kakek-kakeknya. Jangan. Because bulan. Ya Allah. Oh, saya mau dibeli sama Neng. Atuh ngintil weh atuh saya ke belakang. Ya. Ayah wae sin kakek mah ayah wae. Gitu. Ini mah kangkung harga seberapa, kakek sama nenek jualan ke pasar jam 3 pagi, hujan-hujan aja ke pasar, teman-teman. Ini mah ditawar. Stop, mak-mak yang ada di sini. Ke pasar kangkung mah nggak usah ditawar, teman-teman, nggak usah. Kasihan. Kasihan. Jangan ya. Sabar, teman-teman. Ayo, secepat apa ketika kita dipanggil sama Allah, kebaikan-kebaikan apa? Dibangunkan sepertiga malam, ya. Bangun, lihat handphone sama ke toilet tidur lagi. Jangan, dibangunkan sepertiga malam, artinya Allah rindu kepada kita. Baik ya Allah, Engkau bangunkan hamba sepertiga malam ini, hamba akan ambil air wudhu, hamba akan hamparkan sajadah. Gitu caranya, ya. Dipanggil sama Allah, ayo datang secepatnya. Kok telat ya? Ya, makasih. Baik Kak, jazakillah ya. Teman-teman terima kasih ya. Teman-teman gift-gift ini kita cairkan menjadi uang. Kemudian kita jadikan mukena dan alat-alat sholat yang kita bagikan kepada sahabat-sahabat yang beruntung ya. Insya Allah nih teman-teman, semua mukena ataupun alat-alat sholat yang kita bagikan itu insya Allah kita akan atasnamakan jamaah muhasabah. Kita memiliki 11 grup muhasabah jamaah, ada 1 grup laki-laki khusus, ada 10 grup perempuan ya. Terima kasih jazakumullah semua. Nah itu insya Allah teman-teman kita akan atasnamakan sahabat-sahabat yang ada di sana. Yang mau masuk grup muhasabah, silakan teman-teman boleh DM ke sini. Yang pingin diingatkan sholat malamnya, Bun bayar nggak masuk grup? Ngapain bayar? Masuk aja. Yang penting pingin hijrah aja itu ya. Oke, silakan teman-teman boleh DM ke sini. Yang baru kenal dengan saya, silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Ya, siapa tahu teman-teman ketika nanti teman-teman klik tombol loncengnya, klik tombol plusnya, maka ketika saya ada live teman-teman akan mendapatkan undangan khusus dari saya. Nanti jam 1 siang saya akan membahas materi tentang bagaimana kita membayar hutang sedikit demi sedikit. Ya, dan teman-teman yang mendapatkan umroh gratis dari muhasabah itu adalah orang-orang yang ada di grup. Jadi kalau teman-teman di grup Istiqomah, teman-teman di live saya Istiqomah, insya Allah Allah mudahkan teman-teman mendapatkan umroh gratis dari kami. Alhamdulillah muhasabah itu sudah 2 tahun. Insya Allah tanggal 29 kita milad muhasabah yang kedua tahun. Kita live muhasabah sudah 2 tahun. Live muhasabah jam berapa? Live muhasabah itu pagi jam 5.30 atau jam 5.15. Silahkan pagi bisa bergabung dengan sahabat-sahabat jamaah muhasabah
muhasabah lainnya. Itu ada pembacaan Asmaul Husna, pembacaan sholawat nariyah, pembacaan Al-Fatihah untuk diri sendiri, dan pembacaan doa yang diaminkan ribuan orang insya Allah. Silahkan teman-teman bisa berkumpul dengan live kita di muhasabah pagi. Biasanya suka nangis-nangis di sana. Ya, oke, lanjut nggak ini atau saya rungkat saja? Udah teman-teman, udah cukup? Materinya udah? Kalau sudah saya pulang, pulang kemana? Baik, lanjut ya. Kemudian yang kelima, orang-orang ya, makasih teman-teman semuanya, jazakumullah semua. Ya, amin ya Allah, doakan ya, muhasabah terus berkibar, amin. Dari seluruh dunia bergabung di muhasabah. Rungkat bun, tega banget Mbak Murah. Mbak Murah aja masa diusir, anak-anak baik kok. Ya, oke ya. Yang kelima adalah orang-orang yang tidak bisa istiqomah, yaitu orang-orang yang tidak fokus, salah fokus. Dia fokusnya hanya dunia saja. Fokus kita adalah akhirat yang selamanya akan kita tempati. Kalau di dunia kita saat ini, saya masih bisa ketawa-ketawa kayak gini teman-teman. Itu belum tentu sampai berapa tahun lagi saya di dunia. Teman-teman ada di sini melihat saya nggak tahu sampai kapan bertahannya. Banyak sahabat-sahabat kita dari grup 1 sampai 10 yang sudah dipanggil sama Allah. Tapi alhamdulillah kita bisa mengantarkan mereka dengan doa sama jamaah ribuan muhasabah. Maka teman-teman silakan masuk ke grup muhasabah. Jadi kalau teman-teman dipanggil sama Allah, insya Allah banyak yang mendoakan kita. Ya, amin ya. Oke, baik. Nah teman-teman, kita tidak tahu di dunia itu kita tinggal berapa tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Betul. Ya, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usia manusia itu antara 60 sampai 70 tahun. Bisa lebih, bisa kurang. Ya, artinya kalau teman-teman saat ini sudah 50 tahun, 20 tahun itu udah umur panjang sampai 70 tahun. Kita masih diberikan kesempatan untuk kumpul dengan anak-anak, untuk kumpul dengan keluarga. Maka nikmati hari ini, jangan takut masa depan. Tinggalkan yang sudah hilang, fokus kenikmatan hari ini berkumpul dengan keluarga, ya, nikmati badan ini sehat. Mau masuk grup bisa, silakan teman-teman boleh ke sini. Masuk ke sini aja, klik tombol plus ya apa? DM itu kirim pesan menggunakan TikTok. Ya, makasih. Mbak Sumarni, makasih. Paham? Oke. Maka fokuskan kita adalah akhirat. Bagaimana bun saya biar bisa mendapatkan akhirat saya? Saya takut saya banyak dosa. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ayo kalau kita ingin mendapatkan akhirat, cari tahu ilmu untuk mendapatkan ke sana. Bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah kita? Bagaimana cara untuk sholat tahajud, bagaimana cara untuk bisa sholat duha, pelajari ibadah kita. Ya, Mbak Ica kesini kirim pesan menggunakan TikTok, ya, yang mau ikut muhasabah. Ya. Kemudian, masih banyak masalah-masalah di dunia, maka selesaikanlah masalah-masalah kita di dunia. Fokus kita jangan menambah ngutang, tapi fokus kita menyelesaikan hutang. Setuju? Nanti siang kita akan bahas. Ya, setuju ya? Maka yuk teman-teman, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Ya. Kalau pingin dunia, ayo dengan ilmu, pingin uang, pingin bekerja, pingin bisnis, pingin dikejar rezeki, pingin dikejar uang, ayo dengan ilmu. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau pingin dua-duanya, ayo kejar ilmunya. Makanya ilmu itu adalah jajaran pertama kata yang ada di dalam Al-Qur'an, 10 kunci sukses. Kata Al-Qur'an apa? Dengan ilmu. Maka ketika kita pingin akhirat, maka dengan ilmu, dunia, maka dengan ilmu. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, jangan melihat usia, bunda saya mah gaptek, nggak ada orang gaptek. Dan saya mah bodoh, nggak ada orang bodoh, nggak ada. Yang ada adalah orang yang tidak mau belajar. Itu, ya. Dan bunda saya mah, gimana? Saya mah nggak sekolah, emangnya belajar itu dari sekolah? Nggak selalunya dari sekolahan. Ya, dah pantas saya mah ada orang nggak sukses, orang saya mah nggak sekolah, nggak kayak gitu. Itu nggak, konsepnya nggak kayak gitu. Ya, teman-teman gak usah melihat usia, belajar. Bun, saya baru belajar Al-Quran sekarang udah 60 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada orang yang 70 tahun hafal Al-Quran. Itu di Mekah. Ketika melihat sore-sore ada anak-anak lagi penghafal Al-Quran, beliau itu melihat,
ya, melihat kemudian bilang sama yang ngajar nih, Ustadz, saya mau menghafal Al-Quran. Benar kek? Benar. Saya mau menghafal Al-Quran. Sebelum saya meninggal dunia, saya ingin menghafal Al-Quran. Ditempuh berapa? 3 tahun menghafal Al-Quran, meninggal. Jadi tidak melihat usia. Orang-orang sukses tidak bisa melihat usia. Apakah anak muda saja yang sukses? Justru anak-anak muda. Di sini ada anak muda? Di sini ada enggak yang belajar bareng sama saya di sini? Teman-teman, kemudian di sini anak-anak muda. Kebanyakan di sini alhamdulillah masih muda-muda, masih 60 tahun, 50 tahun. Benar enggak? Ya. Tidak memandang usia. Saya 2016 saya bangkrut ketika saya usia 35 tahun. 36 tahun. Jadi tahu teman-teman. Ya, 2016 saya itu usia 35 tahun. Saya bangkrut 3,8 miliar. Disitulah justru saya tersungkur teman-teman. Bukan saya mencapai kesuksesan. Tapi saya bangkit ketika ada corona. Ketika saya usianya di atas 40 tahun, baru saya bangkit teman-teman dari keterpurukan. Apa yang saya inginkan, yang saya tulis di dalam buku, Allah ciptakan sedikit demi sedikit. Maka jangan teman-teman, bunda saya mah sudah tua. Kenapa? 60 tahun. Gak apa-apa. Bisa. Benar. Ayo. Teman-teman, yang memiliki hutang, bun gimana saya bisa bayar hutang usia saya sudah segini? Emang kenapa? Emang Allah membayar hutang orang-orang yang saat ini usianya sudah masih muda? Enggak. Orang meninggal bisa lunas hutangnya? Bisa. Kalau Allah berkehendak bisa lunas dari anaknya, bisa lunas dari istrinya. Apakah harus orang-orang yang punya gaji lah? Orang meninggal udah punya gaji? Enggak punya gaji. Tapi bisa lunas hutangnya. Benar enggak? Itulah kalau Allah sudah berkehendak. Ya, maka jangan teman-teman berpikir saya emang nggak punya gaji bun, emangnya Allah membayar hutang-hutang orang punya gaji? Enggak. Banyak orang-orang punya gaji masih banyak hutangnya. Sampai pensiun juga masih banyak hutang. Ngaku, ada nggak di sini? Ada? Semangat ya. Pasti Allah datangkan kemudahan. Caranya kakak biar lunas hutang, bayar. Tapi bunda saya nggak punya duit, kerja. Tapi gimana saya kerja? Ya cari kerjaan. Lah kemana cari kerjaan? Banyak cari, itu ada rumah makan. Dan di rumah makan mah gajinya kecil. Allah tidak membayar hutang orang-orang yang punya gajinya besar. Terus mau ngomong apa lagi? Iya juga ya bunda. Iya, makanya semangat. Iya, semangat ya. Bunda sekarang mah cari bisnis susah. Kata siapa? Kata saya. Ya kamu aja. Nyatanya banyak yang cari kerjaan tuh. Jadi kuli panggul. Lah, kuli panggul mah capek. Kamu mau kerja. Kamu nganggur tidur aja lah udah. Heran domongin mana angel temen ya. Oke, yang baru masuk silakan klik tombol plusnya ya teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Ini hari Minggu biasanya pada lagi kumpul-kumpul keluarga ya. Baik, teman-teman. Kemudian penyakit hati yang selanjutnya, selain dari, oh ini waktunya udah lama ya. Selain dari ragu, itu ada yang namanya penyakit hati yang ketiga adalah peragu. Orang-orang yang suka ragu-ragu menjalani kehidupan ke depan, maka dia orang-orang yang memiliki penyakit hati. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, ya. Orang-orang yang memiliki penyakit hati yang selanjutnya selain dari peragu adalah orang-orang yang tidak suka melihat keberhasilan orang lain, tidak suka melihat kebahagiaan orang lain. Stop mulai saat ini. Stop mulai saat ini. Ketika teman-teman itu ya tidak suka melihat keberhasilan orang lain, jangan banyak iri. Ini ada orang lagi hajatan sukses diomong, hancur diomong, ya. Duhai senangnya pengantin baru. Lagi ada orang pengantin baru, ini lagi hajatan besar. Yang di belakang sambil ngeromet, sambil makan sate. Ini orang dagangannya, ini orang hajatannya besar ya. Tapi satenya teneng cilik-cilik temen ya, satenya kecil-kecil. Ini orang ngeromet aja, heran. Oh ini kemarin itu kalau nggak salah ngutang ke bank, ini kayaknya ini hajatannya kayak gini. Ya. Kalau udah kayak gitu, ada yang biasa-biasa saja hajatannya diomong lagi. Lah, orangan wakai utangnya beh, dadakan hajatan-hajatan barang. Jadi apa-apa kurang. Kayak tanggaku.
Tanggane siapa? Tanggaku kae. Orang ini kurang, hutangnya banyak be, hajatan segala. Ya jadi apa-apa kurang. Ada? Jadi serba salah, orang-orang masuk ke diomong. Jangan suka, ya. Jangan suka sakit hati. Ini ada orang sukses, oh itu rumahnya bagus, pasti itu gara-gara korupsi, pasti. Haji itu, dia rentenir tapi haji. Ngomong aja ngeromet, heran aku. Astagfirullah, jangan ya. Oke, jangan. Jangan suka, ya. Jangan suka iri yang hal-hal yang tidak baik. Oke. Doakan, alhamdulillah ya Allah tetanggaku memiliki mobil bagus, berkah mobilnya, berkah rumahnya, berkah kesuksesannya, yang amanah. Paham? Ya, jangan teman-teman ngeromet aja terus. Heran, bapak ke apa? Ke tanggane ke, nah apa? Mobilnya bagus banget bapak ke. Lah nyong mah kepengin. Lah itu ada mobil-mobilan sih bagus. Lah yang mobil-mobilan. Mobil-mobilan katanya. Kapan bapak ke tuku mobil-mobilan bapak ke? Ya besok lah. Ya doain we atuh. Ya tok doakan mudah-mudahan bapak ke ya nanti beli mobil kayak tanggane. Ya, amin. Ya wis bobo yuk. Kau malah ngajak bobo. Ya. Oke lanjut. Ya jangan suka kayak gitu. Doakan orang-orang yang sedang berbahagia. Kemudian teman-teman yang selanjutnya, ciri-ciri penyakit hati. Ini kenapa sih teman-teman ngakak-ngakak? Ya. Ciri-ciri orang-orang yang penyakit hati, maka dia suka merendahkan orang lain. Yang memiliki ilmu yang tinggi, memiliki jabatan, memiliki kepintaran, memiliki gantengan, memiliki kesuksesan, memiliki kecantikan, merendahkan orang-orang. Maaf, yang tidak berilmu, orang-orang yang kerjaannya biasa-biasa saja, orang-orang yang ekonomi ini biasa-biasa saja direndahkan. Orang-orang yang merendahkan orang lain, dia orang-orang yang sombong. Kata, anak permen Yosan teman-teman. Biarkan saja ya. Nanti kasihkan sama Alesa. Ya. Makasih Kak Gibran. Makasih ya. Ya. Paham? Ya. Kalau kita merendahkan orang lain, coba kita introspeksi diri dulu. Kenapa saya merendahkan orang lain? Kenapa? Padahal di hadapan Allah sama. Ketika kita mengacungkan ini. Ketika kita itu satu jari. Kamu ini nih ya. Kamu memang lagi maksiat nih. Kamu ini kalau lagi maksiat kok. Nah, itu diomong-omong. Kamu ini merendahkan. Kalau kita itu ya menunjuk satu orang, kita rendahkan orang lain, maka sejatinya kita harus introspeksi diri. Kenapa? Karena 4 jari ini mengarah kepada diri kita. Maka sebenarnya yang harus kita benahi adalah diri kita sendiri. Sebelum ngomongin orang lain. Tetangga banyak hutang, tetangga ditagih-tagih, diomongin padahal dia mah banyak hutang. Ada orang sedang bermaksiat, diomong-omong sepertinya dia itu paling benar, paling baik, paling soleh. Ilmu orang lain lagi belajar, diomong-omong seakan-akan dia itu ya ilmunya paling banyak, ya memiliki jabatan saat ini, merendahkan orang-orang yang di bawahnya, ya yang tidak memiliki jabatan. Kalau ketemu sama orang ya harus ditunduk-tunduk kayak gitu. Ketemu dengan pejabat kan kayak gitu biasanya, tunduk-tunduk luar biasa. Ya benar nggak? Oke, ya jangan suka merendahkan orang lain. Kemudian orang-orang yang memiliki penyakit hati, nih teman-teman, dia suka terbelenggu dengan masa lalu. Maka orang-orang yang hidupnya dengan masa lalu selalu mengingat apa-apa yang sudah hilang dari kehidupan kita. Menyesal rasanya ketika bangkrut. Menyesal ketika suami itu meninggalkan dunia. Menyesal ketika saya kena tipu. Maka dia tidak akan pernah semangat kehidupannya. Karena dia hidup dengan masa lalu. Sedangkan sesuatu yang sudah hilang teman-teman. Sudah ikhlaskan aja. Tinggal minta kepada Allah sesuatu yang baru. Tapi pun kan sayang. Tapi bun Kang sayang. Yuk teman-teman dibantu share-link-share-linknya. Karena saya dari tadi dapat notifikasi terus dari TikTok. TikToknya kalau jam segini suka sensi teman-teman sama saya. Ya, jadi selalu bilang kayak gini. Internetnya kamu mah internetnya kayak gitu. Ya nggak kayak gitu juga kali ya dari TikTok.
Katanya saya down internetnya. Ya nggak apa-apa lah, biarkan saja. Kadang TikToknya kayak gitu. Ya, orang-orang yang terbelenggu dengan masa lalu, stop mulai saat ini. Ikhlaskan sesuatu yang sudah hilang dalam kehidupan kita dan yakini bahwa sesuatu akan datang lebih baik, lebih banyak ke dalam kehidupan kita saat ini, nanti, dan seterusnya. Saya tidak pernah menyesal bangkrut 3,8 miliar. Demi Allah saya nggak pernah menyesal. Saya bersyukur banyak hikmah di sana. Ya, maka jangan pernah sesali. Yang ada yakini, saya tertipu. Saya bangkrut 3,8 miliar dan saya meyakini apa yang sudah saya keluarkan, uang yang saya sudah keluarkan selama hidup saya, uang yang di luar, yang dihutangin sama orang, yang ada di pelanggan, yang nggak pada masuk-masuk, ya, uang yang sudah hilang. Selama kehidupanku, itu akan kembali ke dalam kehidupanku saat ini yang lebih halal, yang lebih berkah. Yakini itu saja. Teman-teman masih nggak percaya kalau Allah akan datangkan rezeki yang baru? Kebangetan. Coba teman-teman, makan setiap hari, makan ya hari ini teman-teman. Yang ada di kulkas hari ini, dimasak, besok yang dimasak sama nggak dengan apa yang hilang hari ini, yang kita masak hari ini? Enggak. Ya, apel yang kemarin ada di kulkas kita makan, hilang. Besok ganti jeruk, oh besok ganti lagi, besok ganti lagi. Sesuatu yang sudah kita makan dan sudah hilang, apakah bisa wujud kembali dengan wujud yang sama yang itu yang kemarin? Coba teman-teman, mana apel yang kemarin saya habis makan? Kan gak ketahuan. Ya. Yang sudah ketipu, ya sudah, minta lagi sama Allah yang baru. Gaji ketika dulu waktu 2015 atau gaji bulan lalu aja yang sudah teman-teman pakai. Ya, itu sudah hilang, ya sudah, datang lagi enggak? Datang lagi dengan sesuatu yang baru. Makanan yang kita makan setiap hari berganti-ganti, masih nggak yakin sama Allah? Allah akan datangkan lagi yang baru. Jangan fokus sesuatu yang sudah hilang. Ya, datangkan kembali dengan cara bekerja, bisnis, atau apapun. Paham? Ya, obat hati, ono 5 perkorone. Yang pertama baca Quran lan maknane. Ayo. Kalau teman-teman di sini hatinya tidak tenang, baca Al-Quran. Atau teman-teman berzikir. Sallallahu ala Muhammad. Salawatan. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla. Wala quwata. Illa billahil alim. Itu. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu berzikir. Kemudian puasa, ya, sholat malam, ayo, obat hati. Oke, itu yang tadi menanyakan obat hati. Oke ya, silakan yang baru masuk, silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan khusus dari saya. Masya Allah, makasih. Kemudian penyakit hati yang selanjutnya, jangan suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, syukuri sesuatu yang sudah dikasih sama Allah. Ya, syukuri dengan apa yang sudah Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Jadi nggak boleh membanding-bandingkan. Oh, tetangga saya kayak gini. Kenapa saya begini ya? Kenapa ya orang-orang yang sudah, orang-orang yang dia riba, kenapa ya malah dia banyak mobilnya, malah dia sukses. Kenapa ya dia meninggalkan ibadah tapi dia malah sukses dunia? Istidraj. Itu namanya istidraj. Orang-orang yang dibahagiakan di dunia banyak mobilnya, mewah dia hartanya, tetapi dia meninggalkan ibadah, dia itu menentang Allah, dia itu dengan ribanya, maka itu namanya godaan istidraj. Jangan pernah teman-teman bandingkan dengan orang-orang seperti itu, karena nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan, sahabatku. Orang-orang yang terkena godaan istidraj adalah orang-orang yang kena jebakan dunia. Di dunia dibahagiakan, di akhirat nanti akan tersiksa. Ya, kemudian yang selanjutnya, penyakit hati yang selanjutnya, yaitu ciri-cirinya, dia tidak memiliki rasa percaya diri. Ya, orang-orang memiliki penyakit hati, dia tidak memiliki rasa percaya diri. Kenapa? Karena dia tidak yakin kepada Allah. Kalau saya nggak ngutang mabun, saya mada nggak punya duit. Dan saya mabun, kalau saya begini. Bun, kalau saya nggak riba mabun, kalau saya nggak kredit mabun, saya mah nggak punya motor. Oke, silahkan aja dengan apa yang kamu pikirkan. Makanya itulah yang terjadi dalam kehidupanmu.
Nggak percaya diri kepada Allah kalau saya bisa membeli motor cash, membeli mobil cash, nggak percaya. Saya bisa membeli mobil cash, saya bisa melunasi hutang, saya bisa keluar dari masalah ini. Kalau teman-teman yakini, pasti itu terjadi. Karena di dalam hadis qudsi, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Hambanya berprasangka kepada Allah apa? Kalau hambanya berprasangka, kalau saya tidak membeli mobil kredit, maka saya nggak punya mobil. Itulah yang terjadi teman-teman saat ini memiliki mobil kredit. Karena teman-teman memiliki keyakinan, kalau tidak kredit mobil, saya nggak punya mobil. Itu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya? Teman-teman kenapa saat ini memiliki hutang ke bank? Karena ya keyakinan teman-teman pada waktu itu, kalau saya nggak kredit ke bank, nggak ada yang memberikan modal. Betul? Maka itulah yang terjadi. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Udah jelas itu sekali, udah jelas. Maka hati-hati dengan prasangka kita kepada Allah. Prasangkakanlah yang baik-baik saja. Saya bisa bangkit. Susah dah bun, sekarang mada cari duit. Emang siapa yang susah? Saya. Ya udah Anda yang bilang susah. Kalau bagi saya mah nggak mau, saya mah bilang susah. Saya meyakini bahwa saya dimanapun berada, saya dagang apapun, saya bisnis apapun, bisnis saya jalan. Saya lagi tidur dikejar duit, saya lagi main sama anak-anak dikejar duit, saya lagi jalan saya dikejar duit, bangun tidur saya sudah melihat duit di rekening. Gitu. Coba keyakinan kita dirubah. Orang sesuatu yang buruk aja terjadi, apalagi sesuatu yang baik pasti terjadi sama Allah. Makanya dulu ketika saya meyakini kalau saya nggak KPR, maka saya nggak punya rumah. Ternyata hancur juga. Ya, ada rumahnya KPR dulu. Tapi ternyata ketika saya meyakini saya bisa membeli rumah tahun ini di sini tanpa riba, harga segini, warnanya ini, ruangannya ini di depan masjid, itu terjadi semua. Terus mau nggak yakin sama Allah? Ketika saya memiliki hutang 3,8 miliar, saya meyakini saya bisa. Halo Miss. Saya bisa, saya mampu, saya bisa keluar dari masalah ini, saya kuat menghadapi ini. Keluar. Benar. Yuk, fokus kita kepada pikiran-pikiran yang positif. Hakul yakin kepada Allah. Salam untuk anak-anak ya. Sulis. Ya. Semangat ya teman-teman ya. Oke, itulah penyakit-penyakit hati. Orang-orang